Hai, ketemu lagi di Bang Dul Ngayap Channel. Kali ini Bang Dul menemukan penginapan yang unik dan menarik dengan fasilitas yang super lengkap. Dengan harga per malam di weekdays-nya itu 300.000 rupiahan aja udah mendapatkan playground, kolam renangnya yang bersih dan cukup luas. Tersedia pula dapur dengan peralatan yang cukup lengkap. Wow, ada juga nih karaoke dengan sound system yang berkualitas. Untuk penginapannya ada yang tipe kabin dan ada juga yang tipe villanya. Untuk informasi lebih lengkap, tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua penonton Bang Dul Ngayap Channel? Tadi kalian sudah menonton preview dari video ini. Nah, sekarang Bang Dul akan menjabarkan setiap informasinya lebih lengkap lagi. Tujuan Bang Dul kali ini mau ke Villa Rumah Masa yang berada di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perjalanan dari Jakarta menuju tempat penginapannya sangat cepat, hanya sekitar 1 jam aja. Karena kalau naik mobil ke jalur ini kita tidak melewati jalur puncak yang biasanya macet. Makanya area Cijeruk ini sedang berkembang banyaknya pembangunan villa-villa baru. Untuk menuju ke lokasi penginapannya sangat mudah menggunakan Google Map, karena akses jalannya kebanyakan adalah jalan besar dan tidak jalur masuk ke dalam. Kecuali nanti ketika akan memasuki lokasi penginapannya. Nah, di sini ada jalur yang lumayan kecil ya, muat hanya sekitar 1 mobil. Namun sangat pendek kok, hanya sekitar paling 50 meteran aja. Walaupun begitu, jalurnya sudah diaspal dengan baik, tidak bebatuan. Sebelah kiri jalan sepertinya jurang, namun sudah ada pembatas jalannya. Nah, ini dia di sebelah kanan adalah tempat penginapannya. Ini dia lahan parkiran mobilnya yang sangat besar. Terus di depan sini kita langsung bisa melihat ada gapura pintu masuk ke tempat penginapannya. Di sebelah kanan akses jalan ini adalah Masjid Silaturahim. Masjid ini lumayan besar untuk ukuran villa. Dan juga kelihatan bersih dan terawat. Ini adalah akses masuk ke dalam masjidnya, yang lantainya itu terbuat dari kaca. Kemudian di sampingnya ada kolam ikan. Menurut Bang Dul, pemilik tempat penginapan ini sangat niat untuk membangun tempat ibadah ini karena lumayan besar dan estetik juga enak dilihatnya. Di sebelah sini ada bangku plus mejanya. Dan di sebelah sini ada karpet cadangan. Juga ada tempat mukena, ada kotak amal dan Al-Qur'annya. Terdapat kaca yang sangat besar. Untuk tempat wudhunya berada di sebelah kanan masjidnya. Tempat wudhunya disediakan lumayan banyak, ini kerannya. Ada mungkin jumlahnya 20 keran. Lanjut lagi. Nah, itu dia di sebelah kiri ada ruang meeting bersama dan bisa juga dipakai untuk ruang makan bagi yang tipe kabinnya.
Di sebelah sini juga terdapat proyektor yang bisa kalian gunakan untuk acara meeting dan lain-lain. Juga di sini ada tenis mejanya. Oh iya, area ini kalau kalian menyewanya seluruh tempat penginapan yang tipe kabinnya, kalian juga bisa menggunakan bangku-bangku tambahan yang ada di sini. Fasilitas dari area ini diantaranya ada gelas cangkir, kemudian di bawahnya ada gelas juga, terus ada sendok dan garpunya, piring, tisu, coffee and tea, dan juga gulanya. Di sebelah sini ada termos air panasnya dan dispenser air mineralnya. Oh ya, di sebelah sini juga ada kompor dan gasnya. Di area outdoornya terdapat tangga-tangga yang juga bisa digunakan sebagai bangku untuk event tertentu. Nah, terus di atas jembatan ini adalah view yang paling keren di antara tempat ini. Lebar area tangganya memang tidak terlalu besar, hanya cukup untuk satu orang dan kalian bisa menggunakan naik turunnya secara bergantian. Wow, Masya Allah, dari sini kita bisa melihat semua kabinnya yang cantik berwarna-warni, juga gunung salak yang indah banget, dan juga bisa melihat area sekitar penginapan di sini. Saat ini sekitar pukul jam 5 sore. Jadi dari rooftop kabinnya kita langsung bisa melihat gunung salak yang indah banget. Selanjutnya Bang Dul akan mereview penginapan yang tipe kabinnya. Oh ya, untuk harga sewanya itu per malam di weekdays Rp300.000, sedangkan di weekend Rp450.000 aja. Nah, ini dia kabinnya. Bang Dul ambil kabin yang paling ujung, yang paling dekat dengan kolam renangnya. Wow, kamarnya terasa nyaman ya, walaupun memang tidak besar. Di sini kita mendapatkan 2 botol air mineral. Terus di atasnya ada stop kontaknya. Di sini ada menu yang bisa kalian pesan dari kamar. Kemudian nanti akan diantar ke tempat makan yang ada di samping playgroundnya. Wah, harganya sih tergolong masih ramah di kantong. Ada juga untuk gantungan bajunya. Terus ini dia pemandangan dari dalam kamar keluarnya. Kita akan langsung bisa melihat kolam renang. Nah, sekarang kita akan cek ke kamar mandinya yuk. Untuk kamar mandinya memang juga tidak terlalu besar, cukup sih. Terus ada fasilitas air panas dan dinginnya, exhaust fan, gantungan handuk dan baju, WC-nya duduk, sudah tersedia sabun dan sampo. Namun kalau untuk odol dan sikat gigi, handuk itu belum disediakan. Jadi kalian bisa bawa dari rumah. Di depan pintu kamar mandinya disediakan kaca yang lumayan besar. Jadi cocok banget setelah mandi langsung ngaca. Bang Dul berjalan keluar kabinnya. Di depannya terdapat pula bangku dan kursi untuk bersantai. Dan juga disediakan speaker yang ada fasilitas Bluetooth-nya. Oh iya, masih di samping kabinnya itu ada tangga untuk ke rooftopnya. Rooftop ini enak banget loh dipakai untuk foto-foto sambil menikmati pemandangan sekitar kabin kita dan juga tentunya sambil menikmati pemandangan gunung yang cantik banget. Selanjutnya Bang Dul akan ke kolam renangnya. Kolam renangnya terbagi menjadi 2 bagian, ada yang cetek dan ada yang agak dalam.
Yang paling dalamnya hingga 1,5 meter dan bentuk lantainya turunan, sedangkan yang cetek hanya sekitar 50 cm. Di penginapan ini juga terdapat fasilitas alat fitness yang lumayan. Ini jarang-jarang loh untuk penginapan harga segini yang ada alat-alat fitness seperti ini. Jadi kalian bisa sambil berolahraga dan juga sambil bersantai. Wah, di tempat fitness ini juga disediakan kamar mandinya yang fasilitasnya sama persis di tempat kamar penginapannya. Jadi kalau kalian habis berenang dan gak mau kamarnya becek, bisa juga menggunakan kamar mandi yang ada di ruangan fitnessnya. Sebagai informasi, kabin-kabin ini unik-unik ya, warnanya beda-beda dan juga memiliki nama-nama yang unik juga, karena menurut informasi dari pengelolanya itu adalah nama silsilah dari pemilik penginapan ini. Selanjutnya Bang Dul akan mereview kabin yang tipe single queen bed. Wah, desain kamarnya terasa hangat dan nyaman. Fasilitasnya sama dengan yang tipe sebelumnya yang twin bed. Luas kamarnya juga sama, namun yang membuat yang tipe queen bed ini lebih luas karena ranjangnya hanya satu ya. Ada hanger atau gantungan bajunya juga. Di sebelah sini ada laci penyimpanan, tisu, stop kontak, lampu tidur, AC ya tentunya, dan juga ada meja seperti meja teriskaan, tapi ini bisa digunakan juga untuk meja barbekyuan. Lanjut lagi ke kamar mandinya. Fasilitasnya sama dengan yang tipe sebelumnya, jadi Bang Dul tidak akan membahas lebih panjang. Lanjut lagi di bagian depan kamarnya, kita diberikan meja dan kursi untuk bersantai. Nah itu ya, jadi untuk tipe kabinnya hanya ada 2 tipe aja, yang double bed atau yang queen bed. Untuk kedua tipe tersebut totalnya ada 9 unit. Lanjut Bang Dul akan ke tipe yang villanya. Untuk yang tipe villanya, lokasinya agak sedikit ke belakang, namun posisinya enak karena di depan tipe villa ini ada playground yang mana pasti disukai oleh si kecil. Untuk desainnya juga menarik ya, lampu-lampunya, dan juga di sini disediakan kursi-kursi yang cukup banyak. Di atasnya ada kipas angin yang ada lampunya. Terus di bawahnya, di lantainya ada karpet yang nyaman ini untuk diinjak. Terdapat fasilitas karaoke yang memadai, smart TV, kemudian dindingnya dikasih wallpaper yang menarik juga. Terus di sebelah sini ada wastafel. Di belakang wastafelnya ada lemari penyimpanan lagi dan juga ada permainan anaknya. Oh iya, di atas jam dinding itu ada layar untuk proyektornya. Untuk alat proyektornya kalian bisa meminjamnya ke pengelola. Lanjut Bang Dul akan masuk ke kamar yang ke-1. Di sini terdapat 2 single bed dan 1 queen bed. Di sebelah sini ada TV-nya juga dan wallpapernya berbentuk seperti rak-rak buku yang disusun secara rapi. Kemudian di bawahnya ada rak penyimpanan dan stop kontak.
Di sebelah sini ada lampu malamnya atau lampu tidur. Di kamar ini juga disediakan alat timbangan badannya. Lumayan nih buat tahu berapa sih berat badan kita. Nah, di sebelah sini ada hanger beserta lemari penyimpanannya ya. Nah, di sebelah sini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya lebih besar dibanding yang tipe kabinnya, dan juga desainnya simple dan nyaman. Cukup lengkap fasilitasnya, disediakan sabun dan sampo-nya, exhaust fan, juga shower dengan panas dan dinginnya, dan WC duduk. Setelah dari kamar ke-1, Bang Dul akan lanjut ke kamar yang kedua. Di kamar ini kita mendapatkan 4 ranjang single bed dan 1 ranjang queen bed. Kamar ini sepertinya lebih besar dibanding kamar yang pertama. Nah, kalau untuk view-nya kita akan langsung ke taman dan ke arah playground-nya. Di sebelah ranjangnya disediakan hanger dan juga gantungannya. Lanjut ke kamar mandinya. Untuk kamar mandinya luasnya kurang lebih sama dengan yang kamar mandi kamar yang pertama. Fasilitasnya pun juga sama. Oh iya, Bang Dul perlu ingatkan, semua tipe di sini tidak disediakan sikat gigi, odol, dan handuknya. Lanjut Bang Dul ke kamar mandi yang sharingnya. Untuk luasnya kurang lebih sama, namun untuk WC-nya di sini tipenya WC jongkok dan ada tambahan ember. Di sini juga ada ember atau bak mandinya yang ukurannya lumayan besar, dan di atasnya ada shower dengan fungsi panas dan dinginnya. Sabun dan sampo juga sudah disediakan. Selanjutnya Bang Dul akan menuju ke lantai 2-nya. Oh ya, di teras di lantai 1-nya ini juga disediakan bangku dan kursinya yang cukup banyak untuk menampung keluarga besar kalian. Oh ya, di sebelah sini juga ada kandang yang rencananya dipakai untuk kandang kelinci, namun memang belum disediakan. Yuk langsung aja kita ke lantai 2-nya. Di teras lantai 2-nya disediakan lagi kursi dan bangkunya, dan juga ada ayunan untuk tidur-tiduran. Pemandangan dari teras lantai 2-nya langsung bisa melihat Gunung Salak yang indah banget, dan juga bisa sambil mantau anak-anak main di playground. Selanjutnya Bang Dul akan masuk ke ruangan dalamnya. Wow, ruangan ini terasa hangat dan nyaman untuk berkumpul bersama keluarga. Di lantainya sudah disediakan karpet yang besar. Wah, Smart TV pun sudah disediakan. Nama villa ini dinamai Villa Bugis. Seperti namanya, jadi desainnya pun seperti model rumah Bugis. Lanjut yuk kita lihat ke kamarnya. Nah, di sini kamarnya lebih kecil dibanding dengan kamar yang tadi di lantai 1-nya, namun tetap nyaman. Disediakan 2 kasur single bed, dan di sini ada lemari-lemari yang besar, namun ada tulisan tidak boleh untuk dibuka ya. Oh ya, setiap kamarnya sudah disediakan pendingin ruangan atau AC, dan juga disediakan kipas angin. Di sebelah sini ada meja kecil, di atasnya ada lampu tidur dan tisu.
Lanjut ke kamar mandinya. Untuk luasnya dan fasilitas sama persis seperti yang tadi di kamar pertama dan kamar kedua. Namun di sini kita akan mendapatkan pemandangan ke arah bawah. Dari kamar yang ketiga, Bang Dul akan lanjut ke kamar yang keempat. Dan ini adalah kamar yang terakhir di dalam villa ini. Di dalam kamar ini terdapat satu ranjang queen bed. Dan wow, sepertinya ini adalah kamar utamanya karena terdapat lemari-lemari besar dan juga terdapat tambahan sofa yang besar. Terus di sebelah sini ada office table-nya yang juga besar dan bangkunya. Disediakan pula extra bed yang nanti akan diletakkan apabila sudah ada yang menyewa. Kemudian di sebelah sini adalah pemandangan keluar dari dalam kamarnya. Wah, untuk lampunya aja terasa mewah ya. Untuk kamar mandi dari kamar ini ada di sebelahnya. Dan ini adalah kamar mandi yang paling mewah di antara 4 kamar mandi sebelumnya. Karena di sini sudah disediakan sampo, sabunnya, tempat tisu, bathtub, dan wastafel dengan kaca di atasnya yang sangat besar. Lampunya juga sangat estetik. Bathtubnya juga terlihat sangat mewah. Putaran kerannya sampai ada 3 jenis. Untuk WC duduknya pun terlihat di sini bentuknya tombol-tombol elektrik. Untuk harganya sendiri di weekday seharga 2,7 juta rupiah. Sedangkan di weekend Sabtu ke Minggu di harga 4,5 juta rupiah. Khusus di weekend mendapatkan 20 free breakfast. Tersedia juga opsi untuk menyewa hanya satu lantainya aja, yang lantai satunya itu seharga 1,5 juta rupiah, sedangkan untuk yang lantai 2-nya seharga 1,2 juta rupiah. Nah, setelah semua tipe penginapannya Bang Dul review, sekarang Bang Dul akan mereview fasilitas penunjangnya. Dimulai dari fasilitas penunjang pertama, yaitu playgroundnya. Nah, di sini ada playground yang cukup untuk anak-anak bermain. Oh iya, sebelum masuk di situ ada tulisan wajib mencuci kaki sebelum masuk ke area ini. Jadi area ini lumayan steril loh. Nah, di sini juga permainannya lumayan bermacam-macam, ada trampolinnya juga. Untuk bagian bawahnya sudah diberikan rumput sintetis, jadi lumayan aman nih. Minimal mengurangi resiko apabila anak terjatuh. Dan kalau Bang Dul lihat sih di sini permainannya aman-aman, tergolongnya untuk anak-anak. Namun tetap harus diawasi oleh orang dewasa atau orang tua. Harusnya setiap penginapan minimal ada playground seperti ini, karena bagi kita yang memiliki bocah, kalau si kecilnya betah, dijamin orang tuanya juga betah. Untuk suasana malam di playgroundnya seperti ini, lampunya lumayan, tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap, sedang-sedang aja, namun masih nyaman digunakan untuk bermain. Karena di sekitar area playground ini ada area makan yang tersedia fasilitas lengkapnya, dan juga di sebelahnya ada dapurnya. Jadi sambil kalian mengawasi si kecil bermain, kita bisa sambil menyeduh kopi atau teh dan bersantai di area ini.
Oh iya, ada apa aja sih yang tersedia fasilitasnya? Nah, yang pertama di sini ada sendok dan garpunya. Terus ada piring plastiknya. Juga di sini disediakan gelas dan cangkirnya. Dan bonusnya kalian bisa melihat kucing-kucing yang bersih dan imut ini. Kalau kalian kesini masih ada kucing itu, kabarin Bang Dul. Terus di sebelah sini ada alat panggang roti. Kemudian ada dispenser panas dan dingin. Terdapat pula termos listrik yang di dalamnya terdapat air panas. Wah, di sini ada sendok dan garpunya lagi, dan ada tempat untuk menyimpan makanan. Dan coffee and tea-nya juga disediakan. Ngomong-ngomong, area ini boleh digunakan bagi yang menginap di kabin apabila yang tipe Villa Bugisnya tidak ada yang menyewa. Sedangkan khusus untuk yang tipe kabinnya, area komunal seperti ini lokasinya berada di paling depan yang tadi ada tenis mejanya. Di sebelahnya ada area yang unik lagi nih. Setelah dari area makan, Bang Dul akan mereview dapur umumnya atau dapur bersama. Nah, di dapur ini ada dua bagian. Ada yang dapur khusus yang Villa Bugisnya, dan ada yang dapur khusus untuk yang menginap di tipe kabin. Dapurnya pun didesain nyaman, hangat. Di situ terdapat meja kecil dan juga kulkas 2 pintu. Nah, untuk yang khusus di area luar ini khusus untuk yang Villa Bugis. Terus di dalam kulkasnya ada apa aja ya? Sepertinya ini adalah bahan-bahan makanan bekas dari yang menginap sebelumnya. Disediakan pula bangku dan mejanya. Dan di sebelah sini ada kompor dan gas 2 tungkunya. Jadi bagi yang menginap di Villa Bugis bisa banget masak-masak di sini. Selanjutnya di area dapur indoor ini khusus bagi yang menginap di tipe kabinnya. Nah, jadi dipisah ya. Untuk yang Bugis mendapatkan privasi sendiri untuk dapurnya. Oke, dapurnya juga sangat lengkap nih. Ada rice cooker. Wah, di sini ada wastafelnya. 2 lubang, piring, kompor 2 tungku, ada penggorengannya. Wow, ini tuh ya lengkap banget. Di dalamnya ada gasnya, terus juga pancinya atau penggorengannya, macam-macam bentuknya, yang sedang sampai yang besar. Wow, ini teflonnya banyak banget juga. Ukuran-ukurannya sepertinya disiapkan untuk masak-masakan besar ini ya, atau bagi yang menyewa catering. Jadi cukup membawa bahannya aja dari rumah, karena untuk alat masaknya di sini sangat lengkap. Nah, sini coba kita cek ada apa lagi. Kan mantap kan? Oh, lengkap banget ini. Ini berarti buat yang perorangan menginap di sini enak karena ada dapurnya, jadi bisa buat masak-masak. Nah, apalagi yang untuk kebutuhan gathering ya, pastinya sangat menguntungkan. Wow, di sini ada list. Sepertinya ini adalah keluarga dari ownernya. Terus di samping kolam renang dan dapurnya di situ ada lapangan bola plus lapangan basketnya. Keren kan? Lanjut lagi akan ke ruang karaoke-nya. Tapi bukan di sini. Ini adalah tempat untuk penyimpanan barang-barang di penginapan yang tidak terpakai, dan ini adalah ruangan untuk karaoke-nya. Gimana? Alat karaoke-nya lengkap bukan? Sudah seperti di tempat penyewaan pada umumnya. Suaranya sangat berkualitas dan juga ruangannya kedap suara dan nyaman. Berikut ini adalah kontak person yang bisa kalian hubungi.
Baiklah, ini adalah akhir dari review Bang Dul di penginapan rumah masa. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sebanyak-banyaknya media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.